saya Nirwana, saya aktor Kala Teater. Kembali lagi di program Bercerita dari Rumah. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Putri Tandampali. Alkisah di suatu daerah di Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dipimpin oleh Labu Satana Datuk Maungge atau Datuk Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif, dan sangat bijaksana. Datuk Luwu mempunyai seorang putri yang cantik dan menawan. Namanya Putri Tandampali. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui orang banyak, termasuk diantaranya Raja Bone yang tinggal sangat jauh dari Luwu. Raja Bone berniat untuk mengirimkan utusannya kepada Datuk Luwu untuk melamar Putri Tandampali. Mendengar kabar tersebut, Datuk Luwu menjadi bimbang. Di adatnya, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Di satu sisi, apabila lamaran ini ditolak, Datuk Luwu mengkhawatirkan akan terjadi perang antar dua negeri dan membuat rakyat menderita. Dengan berat hati, Datuk Luwu memutuskan untuk menerima pinangan itu. Biarlah aku dikutuk, asal rakyatku tidak menderita, pikir Datuk Luwu. Beberapa hari kemudian, utusan Raja Bone tiba di negeri Luwu. Mereka sangat sopan dan ramah. Datuk Luwu pun menerima mereka dengan sangat ramah. Saat mereka mengutarakan maksud kedatangannya, Datuk Luwu kembali bimbang dan belum bisa memberikan jawaban apakah ia menerima atau menolak lamaran tersebut. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datuk Luwu. Mereka pun pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya, terjadi kegaduhan di negeri Luwu. Putri Tandampali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikkan. Para tabib istana mengatakan, Putri Tandampali terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datuk Luwu memutuskan untuk mengasingkan anaknya. Keputusan itu dipilih Datuk Luwu dengan berat hati. Tapi Putri Tandampali tidak berkecil hati ataupun marah kepada ayahandanya, karena ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Lalu ia pergi dengan perahu bersama beberapa pengawal setianya. Sebelum pergi, Datuk Luwu memberikan keris pusaka kepada putrinya sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakan atau membuang anaknya. Berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan. Pada suatu hari, tampaklah bagi mereka suatu pulau dari kejauhan. Seorang pengawal yang terlebih dahulu menginjakkan kaki di pulau itu menemukan buah wajo. Kemudian ia memetik buah itu dan memberikannya kepada putri. Pulau ini akan kuberi nama Pulau Wajo. Sejak saat itu, Putri Tandampali beserta pengawalnya memulai kehidupan yang sangat sederhana. Sehari, seminggu, sebulan, tak terasa setahun sudah mereka di sana. Suatu waktu, Putri Tandampali duduk di tepi danau. Sembari dia duduk, tiba-tiba datang seekor kerbau putih yang menjelati kulitnya dengan lembut. Awalnya Putri merasa risih, tapi Putri tetap membiarkan kerbau itu menjilati kulitnya. Sang putri sungguh kaget dengan apa yang terjadi. Lalu ia memanggil pengawalnya. "Pengawal, pengawal, kemari!" Sungguh ajaib, kulit Tuan Putri kembali halus seperti sedia kala setelah dijilati oleh kerbau putih itu. "Mulai saat ini, aku meminta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini." "Baik, Tuan Putri." Hingga kini kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Suatu hari Pulau Wajo didatangi serombongan pemburu, yaitu putra mahkota Kerajaan Bone, panglima Kerajaan Bone, dan beberapa pengawalnya. Karena terlalu asik berburu, putra mahkota tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya, dan ia pun tersesat di hutan. Di tengah gelapnya malam,
Tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya. "Akan kucari tahu sumber cahaya itu." Putra mahkota kembali melangkah menyusuri gelapnya malam. Sumber cahaya itu rupanya berasal dari sebuah rumah yang nampak kosong. Putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Ia sungguh terkejut melihat seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu adalah Putri Tandampali. Pangeran dan sang putri saling menyukai sejak pertama kali bertemu pandang. Sejak berpisah dengan Putri Tandampali, ingatan sang pangeran selalu tertuju pada wajah cantik itu. Anggrek Guru Pakanyareng, panglima perang kerajaan Bone yang ikut serta menemani putra mahkota, mengetahui semua kejadian itu. Dan kemudian Anggrek Guru memberitahukannya kepada Raja Bone. "Hamba mengusulkan Paduka segera melamar Putri Tandampali," kata Anggrek Guru. Raja Bone setuju dan segera mengirim utusan untuk meminang Putri Tandampali. Putri Tandampali tidak langsung menerima lamaran putra mahkota. Ia hanya memberi keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahandanya ketika ia diasingkan. Putri Tandampali mengatakan, bila keris itu diterima dengan baik oleh Datuk Luwu, berarti pinangan diterima. Putra mahkota pun dengan semangat segera pergi ke kerajaan Luwu. Setelah sampai di kerajaan Luwu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampali dan menyerahkan keris pusaka itu kepada Datuk Luwu. Datuk Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Datuk Luwu merasa putra mahkota adalah seorang pemuda yang gigih, bertutur kata lembut, sopan, dan penuh semangat. Maka ia pun menerima keris pusaka itu dengan tulus. Demikian cerita Putri Tandampali. Saya Nirwana. Nantikan program Bercerita dari Rumah kembali di akun Instagram dan YouTube Kala Teater. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton dan di rumah bikin saja dulu nah.